Tahukah kamu bahwa filosofi hidup sederhana yang dipegang teguh oleh masyarakat Jawa, yaitu alon-alon asal kelakon, ternyata mengandung pelajaran keuangan yang sangat berharga dan relevan hingga saat ini? Ungkapan ini yang secara harfiah berarti perlahan-lahan asalkan tercapai, bukan sekadar nasihat hidup sehari-hari, tetapi merupakan panduan mendalam yang bisa membantu kamu mengelola keuangan dengan lebih bijaksana dan berkelanjutan. Di era di mana kecepatan seringkali dianggap segalanya, kearifan lokal ini mengajarkan bahwa ketekunan dan langkah yang terukur justru dapat membawa hasil yang lebih stabil dan memuaskan. Bayangkan kehidupan yang sering diwarnai oleh tekanan untuk segera sukses, menumpuk harta dengan cepat, dan mengikuti tren tanpa henti. Disinilah falsafah alon-alon asal kelakon memainkan peran penting. Filosofi ini mengingatkan kita untuk tidak tergoda oleh kilauan hasil instan yang sering kali rapuh. Prinsip ini mengajarkan kita untuk membangun fondasi keuangan dengan perlahan tapi pasti, tanpa mengorbankan kedamaian batin. Ketika semua orang berlomba-lomba mempercepat langkah mereka untuk mencapai kesuksesan finansial, filosofi ini mengajak kita untuk menghargai proses dan memahami bahwa hasil yang baik seringkali membutuhkan waktu yang lebih panjang. Mari kita mulai memahami makna mendalam dari alon-alon asal kelakon dalam konteks keuangan pribadi. Filosofi ini mengajak kita untuk merencanakan setiap pengeluaran dan investasi dengan cermat. Misalnya, saat ingin membeli barang berharga atau merencanakan investasi jangka panjang, filosofi ini menuntun kita untuk mengambil waktu, menimbang risiko, dan menilai manfaatnya dengan seksama. Masyarakat Jawa tradisional tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan keuangan. Mereka percaya bahwa keputusan yang diambil dengan tenang dan penuh perhitungan cenderung menghasilkan hasil yang lebih memuaskan daripada keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Langkah-langkah ini menghindarkan mereka dari kesalahan fatal yang sering terjadi akibat terburu-buru. Sebagai contoh, kamu mungkin pernah melihat bagaimana generasi tua di Jawa cenderung lebih sabar dalam menabung untuk membeli sesuatu yang penting. Mereka menghindari utang konsumtif yang justru membebani. Pendekatan ini sangat relevan, terutama di zaman modern, di mana iklan dan tren media sosial seringkali mendorong kita untuk berbelanja impulsif. Dengan menerapkan prinsip alon-alon asal kelakon, kamu dapat mengembangkan kebiasaan menabung yang konsisten, meskipun dengan jumlah kecil sekalipun. Ingatlah, akumulasi dari tabungan kecil yang disisihkan dengan rutin dan disiplin seiring waktu dapat membentuk simpanan yang cukup besar. Pelajaran ini juga membantu kamu menumbuhkan kesabaran dan rasa percaya diri dalam mengelola keuangan. Ketika kamu mulai merencanakan keuangan berdasarkan prinsip ini, kamu juga belajar untuk melihat ke depan dan mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin terjadi. Filosofi alon-alon asal kelakon bukan hanya tentang ketenangan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan tanpa terguncang. Ketika pandemi melanda, banyak orang yang terkejut dan kewalahan karena tidak memiliki perencanaan keuangan yang matang. Sebaliknya, mereka yang mengadopsi pendekatan perlahan dan strategis cenderung lebih siap menghadapi guncangan ekonomi semacam itu. Mereka memiliki rencana cadangan dan dana darurat yang cukup untuk menghadapi masa sulit, sebuah pelajaran berharga yang sering kali diabaikan oleh mereka yang terburu-buru mengejar keuntungan. Lalu, apa kaitannya prinsip ini dengan investasi? Di dunia investasi, alon-alon asal kelakon dapat diterjemahkan sebagai langkah-langkah strategis yang sabar. Tidak semua orang memiliki keahlian untuk cepat menghasilkan keuntungan besar dari investasi. Filosofi ini mengajak kita untuk tidak mengejar keuntungan cepat dengan risiko tinggi yang dapat menghancurkan finansial. Sebaliknya, mulailah dengan instrumen yang kamu pahami dan lakukan investasi secara bertahap. Investasi bukan tentang lomba lari cepat, melainkan lebih seperti maraton, di mana ketahanan dan strategi jangka panjang lebih penting daripada hasil yang singkat.
Dengan pendekatan ini, kamu belajar untuk bersabar dalam menghadapi fluktuasi pasar dan tetap tenang saat orang lain panik. Ketika orang-orang di sekitar kamu terburu-buru menarik investasi mereka karena panik, kamu bisa bertahan dan membuat keputusan yang lebih rasional. Pendekatan alon-alon ini dapat diterapkan dalam berbagai jenis investasi, baik itu saham, obligasi, reksadana, atau properti. Daripada mengejar tren investasi yang belum jelas hasilnya, prinsip ini mengajarkan kita untuk melakukan riset mendalam, mengamati, dan hanya melangkah ketika kita yakin. Saat kamu mendekati investasi dengan cara ini, kamu juga belajar untuk menahan diri dari keputusan emosional yang seringkali menjadi penyebab utama kerugian finansial. Prinsip ini membantu kamu untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang dan tidak tergoda oleh godaan keuntungan instan yang berisiko tinggi. Menjadi investor yang bijak adalah tentang kesabaran dan kemampuan untuk melihat melampaui fluktuasi jangka pendek serta fokus pada potensi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, alon-alon asal kelakon juga mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam mengelola utang. Utang, jika digunakan dengan bijak, dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan finansial. Namun, jika disalahgunakan, utang bisa menjadi beban berat yang menghambat kebebasan finansial. Dalam budaya Jawa, orang tua sering mengingatkan untuk ngalap utang. Berutang hanya jika benar-benar diperlukan. Dengan menerapkan prinsip ini, kamu belajar untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta membuat keputusan yang tidak akan membebani di masa depan. Utang konsumtif, seperti pembelian barang yang sifatnya sekadar memuaskan keinginan sementara, sebaiknya dihindari. Dengan mengikuti prinsip ini, kamu belajar untuk hidup sesuai dengan kemampuan dan menabung untuk keperluan penting daripada tergoda untuk meminjam demi hal-hal yang bersifat sementara. Mengelola keuangan dengan prinsip ini juga membantu kamu menciptakan ketenangan pikiran. Prinsip alon-alon memberikan ruang untuk refleksi dan evaluasi. Saat kamu tidak terburu-buru dalam membuat keputusan finansial, kamu memiliki kesempatan untuk mengevaluasi opsi yang tersedia dan memilih yang terbaik. Refleksi semacam ini memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada informasi yang cukup dan analisis yang matang. Ini adalah pendekatan yang membuat pengelolaan keuangan terasa lebih manusiawi dan tidak penuh tekanan. Dengan mengambil langkah demi langkah, kamu bisa menghadapi situasi keuangan yang sulit dengan kepala dingin dan tanpa terburu-buru mengambil keputusan yang bisa kamu sesali. Prinsip lainnya yang perlu dipahami dari filosofi Jawa adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan kebutuhan batin. Di era modern, seringkali kita terpaku pada angka dan materi, sehingga melupakan pentingnya ketenangan pikiran. Filosofi alon-alon asal kelakon mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya diukur dari kekayaan material, tetapi juga dari kepuasan batin dan ketenangan. Dengan pendekatan ini, kamu tidak hanya menjaga keuangan tetap sehat, tetapi juga memastikan bahwa kamu tidak terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk mencari kebahagiaan palsu. Kebahagiaan yang datang dari rasa cukup dan tenang ini adalah fondasi yang kokoh dalam hidup. Memahami bahwa uang hanyalah alat dan bukan tujuan akhir adalah pelajaran yang sering kali terlupakan. Contoh nyata dari penerapan filosofi ini bisa dilihat pada kisah keluarga di pedesaan Jawa yang hidup dengan tenang, tanpa banyak utang, dan memiliki kebiasaan menabung untuk masa depan anak-anak mereka. Mereka mungkin tidak memiliki gaya hidup mewah, tetapi mereka memiliki rasa cukup dan damai dalam menjalani hidup. Dalam budaya Jawa, alon-alon asal kelakon adalah fondasi yang menanamkan rasa cukup ini. Ini adalah pengingat bahwa hidup sederhana dan bijaksana dalam keuangan
adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih autentik. Keluarga-keluarga ini memahami bahwa harta yang sejati bukan hanya terletak pada kekayaan materi, tetapi pada kedamaian dan kebersamaan. Ini adalah contoh bahwa memiliki lebih sedikit secara materi bisa berarti memiliki lebih banyak dalam hal ketenangan dan kebahagiaan.